Guys, kali ini kita akan cerita tentang sinopsis awal mula perjuangan pahlawan di Gulis. Nah, bagaimana saya merekap perjalanan pada malam hari ini? Mari kita check it out. Guys, di arena jajanan guys, banyak jajanan di sini. Jadi kalian kalau seandainya mau parkir, nah bisa di sekitar panjang jalan ini nih guys. Nah, cukup padat guys, karena di sini juga ada petugas dinas perhubungan. Nah, Taman de Gulis merupakan wisata taman terbuka hijau di Pontianak yang selalu ramai dikunjungi, guys. Warga setempat atau wisatawan dapat menikmati sejuknya kawasan dengan pepohonan rindang layaknya hutan kota. Berada di pusat kota yang strategis, taman ini mudah dijangkau oleh wisatawan. Diresmikan pada tanggal 31 Desember 2016 oleh Bapak Wali Kota waktu itu, Haji Sutarmiji. Taman ini berada di area seluas 1779 meter per kubik. Nah, kelihatan kan asiknya malam ini? Nah guys, sekarang kita berada di Bundaran Bambu Runcing. Nah, merupakan monumen yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. Nah, bambu runcing ini menjulang ke atas yang berbeda-beda ukuran. Monumen yang diresmikan oleh Gubernur Kalimantan Barat pada tanggal 10 November 1987 oleh Haji Sujiman. Ini pada awalnya berbentuk 11 tonggak menyerupai bambu runcing yang berwarna kuning polos. Tahun 1995, monumen ini dicat ulang dengan warna merah putih. Penggunaan merah putih ini kan warga menganggap monumen ini lebih mirip seperti alat kosmetik atau lipstick pada bambu runcing. Kemudian pada tahun 2006 dilakukan renovasi pada monumen ini hingga berbentuk mirip bambu runcing seperti penampakan saat ini. Nah guys, inilah seperti yang kalian lihat, kawan-kawan pada nyantai di belakang, dan di sisi-sisi kanan kiri depan belakang ada 5 taman yang mengelilingi monumen Bundaran Bambu Runcing ini. Ada Taman de Gulis, Taman Catur, Taman Ahmad Yani, Taman Bersepeda, dan Taman Silva. Monumen ini didirikan sebagai peringatan atas perjuangan 11 tokoh Serikat Islam Kalimantan Barat yang dibuang ke Boven de Goel. Boven de Goel adalah kawasan yang berada di Irian Barat karena khawatir pergerakan mereka akan memicu pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda di Kalimantan. Ini adalah sinopsis pejuang pahlawan di Gulis. Bermula di abad 20 ditandai kebangkitan semangat kebangsaan dan nasionalisme di Indonesia. Di Kalimantan Barat khususnya mulai tumbuh benih tentang kolonialisme asing dalam bentuk organisasi. Pada tahun 1916 berdiri sebuah organisasi pemuda bernama Serikat Islam yang berpusat di Ngabang. Guys, para pemakarsa berdirinya Serikat Islam Kalimantan Barat di antara lain Haji Umar, Haji Muhammad Nasri, Muhammad Hambal, dan lain-lain. Awal tahun 1920-an, kaum Kalimantan Barat yang semula menuntut ilmu yang
Pulau Jawa atau Batavia. Nah, Batavia itu dulu Jakarta Tempo dulu guys. Disebut Jakarta Tempo dulu. Sebut Batavia lah. Telah kembali ke daerah asalnya Kalimantan Barat. Nah, pemuda pejuang atau generasi pemuda terpelajar periode awal Kalimantan Barat antara lain Gusti Sulung Lelanang adalah seorang guru dan ia juga seorang aktivis Serikat Islam semasa menuntut ilmu di Batavia atau di Jakarta Tempo dulu. Organisasi politik atau Serikat Rakyat tahun 1926 di Kalimantan Barat dipimpin oleh Gusti Sulung Lelanang, Haji Mahmud Ar-Rahman, Gusti Muhammad Hamzah, Jeranding Ar-Rahman selama kurun waktu 1920 hingga 1926. Semangat kebangsaan dan kesadaran nasional untuk mempersembahkan kemerdekaan Indonesia secara kolektif di Kalimantan Barat semakin menyala, yang berpusat di kota Pontianak. Rezim kolonial Belanda memandang kehadiran Serikat Islam maupun serikat lainnya sebagai batu penghalang untuk terus menancapkan kuku penjajahan di daerah Kalimantan Barat. Berdasarkan instruksi Gubernur Jenderal Kolonial Belanda di Batavia untuk menangkap kemudian menghukum, mengasingkan luar pulau Kalimantan Barat terhadap tokoh pemimpin, aktivis, pemuda, dan simpatisan organisasi perjuangan ini. Nah guys, pada tahun 1927 setelah setengah tahun kemerdekaan, di dalam tahanan kolonial Belanda di Pontianak, 10 putra terbaik Kalimantan Barat, para pemuda perintis kolektif, dihukum, diasingkan di daerah Boven de Gul. Nah, itulah guys. Jadi mengapa bundaran ini disebut dengan nama Tugu de Gulis, atau Tugu Bambu Runcing, atau Tugu Bundaran Untan. Pejuang itu antara lain Ahmad Marzuki, asal dari Pontianak, meninggal karena sakit dan dimakamkan di makam keluarga. Dua Ahmad Suud bin Bilal Ahmad, Ngabang, wafat dalam peristiwa Mandor. Johan Idrus, asal Ngabang, wafat dalam pembuangan di Boven Digol. Yang keempat, Gusti Hamzah, asal Ketapang, wafat dalam peristiwa Mandor. 5. Gusti Muhammad Situt Mahmud, asal Ngabang, juga wafat dalam peristiwa Mandor. 6. Gusti Sulung Lelanang, asal Ngabang, wafat dalam peristiwa Mandor. Jeranding Sari Sawang Amasundin atau Jeranding Abdurrahman, asal Melapi, Kapuas Hulu, meninggal karena sakit di Putus Ibau. Kemudian Haji Rais bin Abdurrahman, asal Banjarmasin, wafat dalam peristiwa Mandor. Kemudian Hambal alias Bung Tambal, asal Ngabang, wafat dalam pembuangan di Boven Digol. Sohor, asal Ngabang, wafat dalam pembuangan di Boven Dogel. Dan Ya Muhammad Sabran, asal Ngabang, meninggal karena sakit. Nah guys, itulah sinopsis singkat dari saya yang saya ceritakan atau sampaikan kepada kalian. Agar apa kita melewati jalan ini, tidak hanya melewati jalan seperti melewati jalanan, padahal ada beberapa sejarah histori dari menjulangnya tonggak-tonggak 11 bambu kuning yang meruncing di jalan ini guys. Monumen ini terletak di bundaran, dikelilingi taman-taman yang berletak Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Bansir Laut, Kecamatan Tenggara, Kota Pontianak guys. Ini dipercantik lagi dan direnovasi oleh Bapak Wali Kota yang diresmikan Bapak Haji Sutarmizi, hingga kita bisa menikmati duduk menyantai, jogging, healing, dan juga bisa menjadikan salah satu objek wisata di Kota Pontianak.
Mari guys, kita doakan bersama-sama dan kita kenang selalu atas usaha dan perjuangan agar kita bisa merdeka seperti saat ini. Stay tune terus bersama saya Ridwan Iit. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian yang lain. Semoga bermanfaat dan datang mainlah ke sini di Taman Deguis Pontianak, Kalimantan Barat. Oke guys, see you later. Bye bye.